Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Yuk Ngaji Content Creator. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya kita masuk ke kelas juga. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada bagusnya nih, aku pengen kenalin diriku. Perkenalkan, nama saya Fian Jamil. Saya tukang ngedit dan tukang ngambil gambar di Yuk Ngaji. Selain itu, aku juga sekarang lagi fokus ngerjain konten project aplikasi Sky. Teman-teman udah pada download belum aplikasi Sky? Alhamdulillah, yang dinanti-nanti tiba. Aplikasi Sky sekarang sudah hadir menemani sahabat hijrah dimanapun dan kapanpun. Serta aku juga ngerjain project-project lainnya di Yuk Ngaji. Selain itu, aku juga ngebantuin istriku bikin konten video di Instagram. Bantuin di belakang layar gitu, ngerekamin, ngedit. Lainnya aku juga bikin konten video foto dan video di sebelah koko. Oke, aku mau cerita sedikit ya teman-teman. Awalnya tuh aku nggak kepikiran nih untuk bikin konten kreator Yuk Ngaji. Cuman saya rasa nih, dan teman-teman juga mungkin rasakan gitu, zaman sekarang tuh harus banget yang namanya bisa bikin konten video atau bisa ngerekam video gitu. Entah dari sini teman-teman bisa bikin konten video dakwah, bisa mempromosikan produknya sendiri atau mempromosikan produk orang lain, atau teman-teman bisa jadi freelance nih, freelance videografi, freelance editor gitu kan ya. Dan aku pengen sampaikan nih teman-teman, bahwa kalau kita membuat sebuah konten video atau foto, ternyata konten video itu lebih menarik ketimbang konten foto di era sekarang ya. Karena konten video itu kalau kita lihat, kelebihannya tuh kita bisa banyak memasukkan sensorik untuk keterlibatan di sebuah konten video tersebut ya. Karena kita melibatkan visual dan audio gitu. Di video juga memungkinkan kita untuk menceritakan banyak hal gitu. Dan video itu sangat kuat secara mental dan emosional karena nantinya kita bisa masukkan musik gitu ya. Entah kita musiknya sedih, musiknya happy, musiknya marah, itu sangat bisa banget untuk audiens itu menerima emosional gitu. Kalau foto itu nggak punya gerakan atau suara, kita hanya melihat saja, terus kurang menceritakan banyak hal gitu kalau di foto. Nah, kita bisa lihat nih, Instagram aja udah nggak berfokus lagi dengan foto, melainkan video. Atau teman-teman tahu nih yang namanya TikTok. TikTok itu kan platform media sosial yang isinya cuma video gitu kan. Nah, untuk itulah zaman sekarang tuh harus banget bisa ngedit video. Tapi sering kali kita lihat atau banyak teman-teman di luar sana itu pengen banget gitu bikin konten video, tapi stuck, tapi berhenti, gak jalan karena keterbatasan alat gitu. Ya sebenarnya tuh alat tuh bukan menjadi sebuah patokan gitu dalam membuat sebuah konten video. Mungkin ada yang ngerasa, aku nggak layak atau aku nggak pantas gitu bikin konten kreator, atau nggak pantas jadi editor video karena gue nggak punya alat ini itu gitu loh. Ya kalau mau dibilang nih teman-teman, alat itu bukan menjadi bagian utama dalam membuat sebuah konten. Entah kita bikin pakai handphone, bikin pakai kamera pinjam mungkin, entah ngedit pakai PC atau pakai handphone, yang penting itu hasil akhirnya yang kita buat seperti apa gitu loh. Nggak penting kita ngedit pakai apa, yang penting hasil akhirnya autentik dan menarik. Dan mungkin sekarang teman-teman pengen nih belajar dan ngerekam, pengen banget nih bikin video tapi cuma modalnya handphone doang. Emang bisa? Bisa banget teman-teman. Ngedit, ngerekam di handphone itu bisa banget. Apalagi zaman sekarang tuh aplikasi handphone udah macam-macam gitu. Kayak ngasih animasi teks, kayak kasih keyframe, kayak menghilangkan green screen, transisi yang beragam, efek audio atau dikasih musik dan lain-lainnya. Serta kamera di handphone tuh juga udah bisa 4K gitu loh. Udah bisa slow mo juga gitu. Dan itu salah satu alasan kenapa kita nggak boleh beralasan gitu untuk membuat sebuah konten walaupun kita nggak punya PC atau kamera. Dan yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa konten video itu lebih menarik ketimbang konten gambar atau foto. Nih, ada alasannya. 1. Internet ngebut. Ya zaman sekarang udah ada 4G, ada 5G yang baru-baru ini keluar gitu kan ya. Jadi itu memudahkan audiens atau penonton itu mengakses sebuah video gitu loh. Lebih mudah karena internet sekarang tuh ngebut gitu. Yang kedua, good delivery information. Nih, aku kasih tahu ya teman-teman, khususnya di Indonesia, orang tuh lebih suka konten video, konten yang dijelaskan, konten yang diterangkan. Itu tuh lebih menarik, beda dengan buku, dimana kita kalau buku tuh harus baca gitu. Ya, walaupun membaca buku tuh bagus ya teman-teman, tapi kan orang-orang di Indonesia tuh khususnya malas baca gitu. Ya gue aja nih secara pribadi, contohnya lah ya,
malas baca gitu, atau lebih suka nonton video kayak gini gitu loh. Kalau kita lihat video tuh, kita tuh layaknya disuguhkan informasi gitu yang kita tangkap melalui visual dan audio, jadi lebih memanjakan gitu loh. Yang ketiga, universal language. Video memiliki bahasa universal. Contohnya nih, teman-teman pernah nggak sih ngeliat video yang hitam putih, atau video yang nggak ada dialognya, atau video yang ada dialognya tapi nggak ngerti bahasanya apa? Taruhlah bahasanya Korea atau bahasa India gitu, teman-teman kan nggak paham gitu kan. Tapi pernah nggak sih kalian paham walaupun nggak tahu dialognya apa, tapi teman-teman paham maksud dari video itu? Nah, itu yang dikatakan video itu universal language. Nah, yang keempat, easy to understand. Nah, konten video itu lebih berkesan dan mudah dipahami ketimbang hanya gambar saja, teman-teman. Itu tadi tuh 4 alasan kenapa penting banget kita bikin konten video. Oh iya teman-teman, yang kemarin udah join di grup Yuk Ngaji Content Creator, jangan leave dulu ya, atau jangan keluar. Karena di situ kita akan sharing-sharing seputar konten video. Ketika ada kendala, ketika ada sesuatu, teman-teman bisa tanya ke teman-teman yang lainnya. Selain itu juga ada bimbingan grup. Kalau ada masalah bisa mention ke saya. Nanti teman-teman yang lain juga bisa menjawab gitu ya. Dan teman-teman, video ini nantinya akan selalu ada ya. Jadi misalkan nih, sekarang teman-teman lagi gangguan koneksi internet atau ketinggalan gitu kan, nanti teman-teman bisa nonton video ini lagi selama teman-teman masih punya akses internet gitu ya. Linknya nanti aku bagiin ya. Selain itu, nantinya setiap bulan juga ada challenge nih untuk teman-teman di sini untuk bikin konten video, dimana kalau videonya bagus, videonya menarik, original gitu ya, nanti akan diupload di Instagram Yuk Ngaji, dan teman-teman yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah. Oke, gitu dulu untuk sesi perkenalan di video kali ini. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita akan ngebahas tentang mindset. Sebelum kita masuk ke prakteknya, ada baiknya kita akan membahas tentang mindset dulu ya. Mindset kita tuh sebagai videographer tuh apa gitu. Di sini mindset yang aku pengen kasih tahu adalah done is better than perfect. Maksudnya apa itu? Maksudnya kita tuh lebih baik mengerjakan sesuatu hal itu selesai ketimbang sempurna. Karena kenapa? Nih, aku kasih cerita sedikit nih teman-teman. Ada contoh kasus, ada 2 mahasiswa ketika dikasih tugas sama dosennya. Mahasiswa yang pertama, dia ketika dikasih tugas sama dosennya, dia langsung kerjain. Ketika ada tugas, langsung dikerjain. Briefingnya apa, ininya apa, langsung dia kerjain. Kalau mahasiswa yang kedua, dia dikasih nih sama dosennya, dikasih tugas, briefingnya ini, briefingnya itu, gitu ya. Lalu dia berpikir, bagaimana cara merealisasikan briefing-briefing tersebut? Oh, dia mungkin mencari referensi. Oh, mungkin dia riset-riset lagi. Oh, ketika dia bikin konten video, dia harus di waktu yang tepat gitu ya, di waktu yang kondusif. Dia terlalu banyak mikirin ini itu sehingga dia tidak jalan-jalan gitu loh. Nah, akhirnya mahasiswa yang kedua ini nggak ngerjain apa-apa. Tapi lihat mahasiswa yang pertama, ini melakukan tugasnya dengan selesai. Dan tugas selesai itu lebih baik ketimbang perfect gitu, ketimbang sempurna. Ya percuma dong kalau kita niatnya nih pengen sempurna, pengen perfect, tapi hasilnya nggak ada, kan sama aja bohong gitu loh. Yang terpenting teman-teman banyakin dulu bikin konten video. Nanti di perjalanan saat proses pembuatan video, kita akan tahu nih mana aja sih bagian-bagian yang harus ditambahin gitu kan. Kita nggak mungkin tahu kesalahan kita kalau kita belum mulai sama sekali gitu. Karena dengan kita bikin terus-menerus dan coba lagi, kita akan tahu gitu loh, sesuatu yang baru. Mungkin yang dari awalnya jelek, ketika kita baru mulai itu jelek tuh. Nah, setelah seiringnya berjalannya waktu, kita nanti akan tahu video bagus tuh kayak gimana gitu loh. Intinya buat teman-teman sekalian, banyakin bikin video, setelah itu evaluasi. Bikin lagi, evaluasi lagi. Mungkin bisa tanya ke orang, ada masukan nggak? Kalau ada masukan, oke, perbaikin, bikin lagi. Jangan nunggu waktu yang tepat, baru kita jalan itu. Itu salah ya teman-teman. Karena teman-teman nggak ada waktu yang kondisional, nggak ada waktu yang tepat jika dicari-cari. Waktu yang tepat itu adalah sekarang. Nah, misalkan kita hari ini jadwalnya untuk ngedit gitu. Nah, sekarang waktu yang tepat tuh untuk ngedit gitu. Jangan lagi nunggu waktu yang tepat gitu loh. Oke, balik lagi ya. Kalau kita bikin video nunggu perfect, kita nggak jalan-jalan. Tapi dengan kita bikin terus-menerus, kita akan menuju perfect. Nah, jadi teman-teman coba nih kita take action. Nggak usah nunggu-nunggu lagi. Dicoba aja dulu karena kita nggak mungkin tahu apa yang terjadi di depan kalau kita nggak pernah jalan gitu loh. Teman-teman harus nih
ditanemin ke diri teman-teman sendiri. Selesai itu lebih baik ketimbang sempurna. Karena kalau kita udah memulai sesuatu pekerjaan itu, kita harus menyelesaikan pekerjaan itu. Karena begitu kita menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka kita tahu kesalahan-kesalahan kita seperti apa gitu loh. Bagian-bagian yang jeleknya di mana gitu, kesalahan kita di mana. Mungkin setelah kita bikin video, ada teman-teman dari kita, oh ngoreksi nih, oh kayaknya bagusnya kayak gini, oh bagusnya kayak gitu gitu loh. Jadi kita tahu apa aja yang harus kita benerin gitu. Pokoknya bikin lagi, kalau ada salah perbaiki. Jadi kita tahu letak kesalahan kita di mana. Tapi kalau kita mikirnya perfect, mikirnya lama, risetnya lama, analisanya lama, nunggu waktu yang tepat baru kita jalan, ujung-ujungnya nggak selesai-selesai, ya itu nggak lebih bagus daripada orang yang bikin konten tapi selesai gitu loh. Jadi buat temen-temen, banyakin aja bikin video, banyakin dulu bikin video, nanti juga seiringnya berjalannya waktu, teman-teman bisa kok bikin video yang bagus itu kayak gimana. Sekarang kita akan membahas tentang mindset minder. Dalam membuat sebuah konten video, pernah nggak sih kita ngerasain minder? Misalkan, lu kok pakai handphone aja sih bikin video? Atau, kamu ngerekam video cuma pakai handphone aja? Yakin? Nah, teman-teman, kalau ada pikiran-pikiran kayak gitu, atau omongan-omongan kayak gitu, cuekin aja deh mendingan, nggak usah dipikirin. Udah, kita kalau mau bikin video, mulai aja dulu dengan barang yang kita punya. Misalkan nih, kita cuma punya pakai handphone doang, ya manfaatin aja, gaskan gitu loh. Pokoknya maksimalin apa yang kita punya saat ini. Tapi kan handphone gue jelek gitu loh. Nah, mungkin teman-teman berpikir, handphonenya jelek, teman-teman bisa maksimalin di sisi yang lain gitu. Mungkin kita maksimalin dari pencahayaannya, atau matengin konsepnya. Pokoknya pikirkan gimana caranya bikin video menggunakan alat yang ada. Karena Allah sudah ngasih kita alat yang canggih yang namanya akal gitu loh. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Ada 1000 alasan kalau kita mau ngeluh, tapi ada jutaan cara kalau kita mau berjuang. Pasti ada jalan kalau ada kemauan, tapi selalu ada alasan dibalik kemalasan. Misalnya nih teman-teman, kita nunggu punya alat yang mahal atau yang canggih. Terus kalau kita nunggu kayak gitu, kapan mulainya? Gitu loh. Mulai sekarang kalau mau bikin video dengan alat yang ada. Nggak usah ngeluh lagi, berkarya aja dengan alat yang kita punya saat ini. Nggak usah minder, nggak punya alat ini, nggak punya alat itu gitu. Seiring berjalannya waktu, skill teman-teman akan terlatih karena keterbatasan alat yang kita punya saat ini. Kalau misalkan teman-teman mau pakai gear yang bagus, ya mungkin teman-teman bisa coba dulu sewa atau minjem ke teman-teman yang punya gitu. Tapi jangan sampai nggak punya alat sebagai alasan teman-teman kita nggak berkarya. Mindset kali ini adalah konsisten berkarya. Konsisten di sini adalah jangan pernah berhenti ketika kita membuat sebuah konten video. Kenapa? Karena di setiap kita membuat sebuah konten video, skill kita secara nggak sadar akan bertambah nih teman-teman. Karena membuat konten video bagus itu nggak bisa instan, nggak bisa langsung bagus gitu. Kalau boleh jujurnya, setiap orang kebanyakan kalau bikin konten video itu pasti awalnya nggak bagus dulu. Ya rata-rata orang yang udah bikin video bagus itu karena seringnya dia latih, karena seringnya dia bikin video. Dan mereka udah punya pengalaman bertahun-tahun gitu loh. Dan aku yakin pasti orang-orang hebat itu awalnya juga bikin videonya jelek gitu loh. Nggak bisa langsung bagus gitu. Untuk itu, teman-teman di sini, di You Ngaji Content Creator, saya minta tetap bikin konten dengan konsisten gitu. Tetap latihan terus, tetap bikin konten terus. Ya, walau setiap orang tuh berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang bisa 1 minggu 7 kali bikin konten, ada yang 1 minggu cuma bikin 1 video, ya nggak apa-apa, tergantung kesanggupan teman-teman sendiri. Karena kesibukan kita kan berbeda-beda juga gitu. Tapi kalau teman-teman mau serius ya harus semangat, kita bikin konten video sebanyak-banyaknya semampu kita gitu loh. Mindset kali ini adalah jangan cepat puas. Ini juga penting teman-teman. Terkadang nih kalau kita udah tinggi di atas langit misalkan, gitu kan ya, maksudnya udah jago atau udah bisa bikin video bagus. Banyak orang terkadang merasa nih videonya udah paling bagus gitu loh. Karena dia merasa videonya bagus, dia akhirnya nggak meningkatkan skill lagi. Terkadang kalau orang-orang seperti itu tuh nggak mau menerima masukan.
sehingga kita lupa untuk evaluasi kekurangan di video kita. Bahkan ya, sering aku jumpai teman-teman yang udah jago gitu ya di sekitar saya, dia tetap aja loh mau dikasih saran, dikasih kritik, karena mereka tuh tahu bahwa ini tuh penting gitu untuk meningkatkan level berkarya dia. Nah, itu adalah cara belajar yang paling mudah ya teman-teman. Dengan kita evaluasi diri kita, evaluasi video kita, cukup kita melihat kekurangan di video kita, nggak usah kita melihat video orang lain, dan kita akan belajar dari situ, kekurangan kita apa sih. Lalu setelah kita tahu kekurangan kita apa, lalu kita perbaiki video itu. Maka sedikit demi sedikit kita akan naik level. Evaluasi itu paling mudah untuk kita belajar. Hanya kita melihat kekurangan yang ada di dalam video kita, di dalam teknik kita, lalu kita memperbaikinya, maka video kita nantinya akan jadi bagus, jadi keren gitu. Terus gimana sih caranya untuk melihat kekurangan video kita? Satu, teman-teman bisa nih tanya ke teman-teman yang udah pengalaman. Kedua, teman-teman mungkin bisa nonton video-video buat referensi. Yang ketiga, teman-teman harus lapang dada menerima masukan, kritik, dan saran dari orang lain. Nah, itu adalah beberapa mindset yang teman-teman harus punya. Materi kali ini kita akan membahas limit fitur yang ada di handphone. Maksudnya gimana? Jadi gini, untuk teman-teman yang pengen jadi video editor atau content creator, sebenarnya nggak jadi masalah kalau kita tuh ngeditnya cuma pakai di handphone, ngerekamnya pakai di handphone. Tapi aku juga pengen bilang ke teman-teman bahwa fitur di handphone itu terbatas. Jadi emang sih kita kalau mau serius nih, misal mau bikin film yang durasinya panjang, nah itu tuh harus menggunakan PC. Contoh nih, misalkan ada tawaran project bikin video, bisa nggak sih kamu bikin video seperti ini? Misalkan dia tanya nih, nah kita lihat dulu video seperti ini nih, bisa nggak sih di handphone gitu. Nah ternyata kalau mau bikin video kayak gini tuh nggak bisa di handphone, terbatas gitu loh. Ya walaupun kita lihat nih ya, di handphone tuh fiturnya keren-keren, udah canggih, tetap aja kalau misalkan nih mau bikin 3D itu belum bisa, mau 3D tracking itu juga belum bisa. Atau misalkan footage-nya tuh banyak banget, footage-nya 4K, banyak gitu. Itu sampai ratusan giga, nah itu nggak mungkin di handphone. Karena untuk manage footage-nya aja udah susah gitu loh. Tapi bukan berarti nih, aku pengen jatuhin teman-teman, ah lu nggak bisa jadi content creator karena nggak punya PC. Enggak ya teman-teman, bukan gitu. Jadi gini, kalaupun kita punya handphone aja, itu nggak jadi masalah gitu. Kita bisa kok manfaatin untuk ngedit video, kita bisa kok manfaatin untuk merekam video, entah kebutuhan pribadi, kebutuhan dakwah, atau ada project dari klien gitu kan ya. Kalau misalkan nih dari klien nih, kita lihat-lihat dulu briefingnya apa, mereka ingin video seperti apa, apakah memungkinkan untuk kita kerjain di handphone. Misalkan klien pengen bikin video ini, oh ngedit video seperti ini dikerjain di handphone tuh bisa, ya udah kerjain aja, nggak usah minder kalau kita cuma pakai handphone doang. Kalau kita mau serius, dari situ kita bisa mendapatkan pendapatan gitu. Kita bisa nabung untuk beli PC atau beli laptop kalau dirasa kita memang membutuhkan gitu. Ya setelah saya pelajari untuk ngedit di handphone itu terbatas ya. Mungkin ada beberapa part yang bisa dilakukan di handphone. Mungkin ada juga beberapa part yang tidak bisa dilakukan di handphone. Tapi setelah aku lihat-lihat ya kebanyakan video zaman sekarang tuh nggak ribet-ribet kok. Dan itu kabar baik untuk kita bisa ngedit di handphone gitu. Tinggal gimananya kita, pinter-pinternya kita sama klien. Dan kita bisa ngedit video kayak gimana gitu. Jadi kalau kita mau ngedit nih, biar ngeditnya dinamis gitu, atau banyak fiturnya, emang pakai PC lebih oke. Tapi ya balik lagi, semua tergantung kemampuan dan kebutuhan teman-teman gitu. Intinya saya juga nggak mau memaksakan harus beli PC gitu loh. Ya jadi kita manfaatin aja apa yang ada. Kita bikin karya, dari hasil karya tersebut kita bisa pelan-pelan nih upgrade. Dan misalnya teman-teman di sini udah punya PC, nanti di Content Creator Yuk Ngaji ini ada kelas pembahasan yang lebih serius lagi nih untuk ngedit di PC. Gitu ya teman-teman. Karena aku cuma mau bilang, banyak loh konten-konten di luar sana itu bisa ngasilin uang, itu bisa bikin konten dakwah, bisa bikin konten video lah, intinya cuman modal handphone aja. Oke, kita membahas tentang editing di PC atau di handphone.
Ada kabar baik dan ada kabar buruk nih ngedit di handphone atau di PC. Apa aja sih kabar baik dan kabar buruknya? Nah, kita akan ngebahas tentang kabar baiknya dulu, editing di handphone. Kabar baiknya untuk ngedit di handphone atau plusnya ngedit di handphone adalah dia dinamis atau mudah untuk kita berpindah-pindah gitu ngeditnya. Jadi saat kita ngambil video di handphone, kita bisa langsung edit juga saat itu. Simple, enak dibawa kemana-mana. Cukup kita taruh di kantong aja udah bisa gitu loh. Pokoknya ngedit di handphone tuh lebih ringkas, lebih praktis. Banyak fiturnya juga di handphone yang gratis-gratis gitu. Mudah pokoknya di-download. Dan yang enaknya lagi, di handphone kita juga nggak perlu ngeluarin budget yang besar gitu. Kalau kita pakai HP Android, itu juga udah bisa banget ngedit video gitu. Walau speednya nggak gede-gede banget, tapi tetap bisa. Nah, aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Aku nih pernah ngedit di iPhone 7 yang sekarang tuh harganya 3-2 jutaan. Tahu nggak? Ngedit di handphone 2-3 jutaan itu masih enak banget loh. Dan jarang nge-lag-nya. Masih bisa ngedit untuk di VN Editor. Nah, kalau plusnya ngedit di PC, satu, fleksibel dalam proses editing. Nah, misalkan nih, kalau kita mau ngedit di PC itu lebih mudah, lebih dinamis lah. Kita lebih leluasa dalam editing sebuah video. Lebih banyak fiturnya gitu. Ya intinya lebih bebas kalau di PC. Kalau mau customize apapun juga bisa. Kalau mau edit di Adobe Premiere atau After Effects itu juga bisa, efek 3D gitu juga bisa gitu. Sekarang kekurangan editing di PC. Apa itu kekurangannya? Ya budgetnya besar ya untuk beli PC dan nggak fleksibel. Misal mau mudik, masa ya kita bawa PC untuk kemana-mana gitu loh. Ribet gitu. Oke, misalkan kita beli laptop supaya kita bisa fleksibel dalam editingnya gitu, yang mudah dibawa kemana-mana. Tapi kalau laptop khusus untuk editing, itu harus laptop yang ngebut teman-teman, dan itu harganya mahal ketimbang kita beli handphone aja. Untuk minusnya editing di handphone, berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa hal yang kurasain nih yang nggak nyamannya. Satu, ketika ngedit di handphone itu timelinenya kecil, kadang mau select ke bagian tengah malah kepencet bagian belakang atau bagian depan gitu, jadi timelinenya tuh kecil. Yang kedua, cut frame by frame-nya itu susah. Maksudnya gimana? Ya kalau di PC kita bisa select frame by frame ya, kalau di handphone kita harus jeli sekali cut frame by frame gitu ya. Itu aja sih dari aku, tapi balik lagi ya teman-teman, setiap orang itu kan berbeda-beda, tergantung orang di balik layarnya, man behind the gun. Kalau orang itu udah terbiasa nih ngedit di handphone, terus langsung pindah ngedit ke PC, mungkin nggak nyaman gitu. Begitu sebaliknya gitu. Misal orang itu sudah terbiasa ngedit di PC, terus pindah ke handphone, ya mungkin juga kesusahan juga gitu. Jadi sebetulnya apapun dengan cara apapun itu bisa kok kita untuk ngedit. Balik lagi gimana kitanya gitu. Dan intinya setiap orang tuh berbeda-beda dalam proses kreativitasnya. Sekarang kita akan membahas tentang pengambilan video menggunakan kamera DSLR atau mirrorless versus kamera handphone. Setiap kamera mirrorless atau kamera handphone itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mungkin terkadang ada orang yang melihat pokoknya bikin video itu harus pakai kamera profesional atau kamera mirrorless misalnya gitu ya. Dan melihat kamera handphone itu terbatas, jadi nggak mau bikin video atau bikin film gitu. Susah kalau nggak punya kamera profesional. Nggak bisa ngerekam kayak gini, nggak bisa ngerekam kayak gitu loh. Tapi tahu nggak, banyak loh teman-teman YouTuber itu nge-review kamera mahal versus kamera handphone yang hanya harganya cuma 1:10 gitu loh. Nah ini kita coba lihat perbandingan kamera handphone dengan kamera profesional. I went out and tested these cameras with these mounted side by side. Here's a sequence from one of these two cameras. Let's see if you can tell which one it is. The same exact sequence from the other camera. Wow, I was impressed with the iPhone X. There were some shots where I honestly thought the iPhone X looked better. Apple really works some magic with this one. I honestly don't know how they got this sunrise sky to pop so much. Tuh kan, ternyata kalau kita ngerekam di handphone tuh
ya bisa aja sih kayak kamera profesional, dan kamera handphone tuh sekarang udah mampu kayak ngerekam 4K, ngerekam slow-mo. Ya tapi tergantung juga sih handphone apa yang dipakai gitu kan ya. Nah, tahu nggak, seringkali aku kalau ngerekam pakai kamera dan baterai kameranya itu habis, dan aku backup kameraku biasanya pakai handphone. Dulu sih aku pakai Xiaomi Note 5, terus aku upgrade ke iPhone 7 yang harganya sekarang tuh sekitar 2-3 juta juga. Tahu nggak, serius deh, aku udah buktiin sendiri nyobain bikin konten di handphone. Berikut karya-karya yang saya syuting pakai handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa langsung ngaji dari gurunya guru. Kita bisa ketemu di Cinta Quran. Kita akan membahas kitab Adabud Dunya Waddin. Apa Ustaz isinya Ustaz? Adabud Dunya Waddin itu adalah kitab yang sangat penting. Adalah kitab membahas tentang fadailul akal, bagaimana nilai akal. Orang itu bisa baik, bisa buruk, itu bergantung kepada akalnya. Ketika manusia itu hawa nafsunya sudah berhasil dikendalikan oleh akal, maka martabatnya akan naik. Dan itulah yang menjadikan Adam dimuliakan oleh malaikat, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Karena keberhasilan Adam mengendalikan hawa nafsunya setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu dan akal kepada Adam. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman kita sampai hawa nafsu kita mengikuti apa yang Rasulullah bawa. Lalu bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu kita? Itu semua, kompleksitas itu semua yang akan dibahas dalam kitab Adabud Dunya Waddin bersama Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. Insyaallah sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah aktivitasku setiap hari. Diawali, aku harus buka laptop untuk mengecek pekerjaanku, entah ngecek keuangan atau ngedesain sebuah konten. Aku juga nggak bisa lepas dari handphone untuk membalas pesan yang masuk. Selain itu, aku juga harus memastikan stok produk yang ada. Itu adalah salah satu pekerjaanku. Tapi yang tadi itu bukanlah pekerjaan utamaku. Pekerjaan utamaku adalah menjadi ummu warobatul bait. Jadi menurutku untuk ngerekam di handphone tuh sekarang bisa banget ya. Sedikit cerita ya teman-teman, aku sama istriku tuh juga beli iPhone gitu. Jujur sih kalau kamera iPhone tuh bagus gitu. Ya walaupun kita belinya murah sih, iPhone 7 bekas yang sekarang harganya 2-3 jutaan. Tapi buat teman-teman yang belum bisa beli iPhone untuk sekarang, nggak masalah. Pakai yang ada aja dulu. Kita bisa pakai dulu dengan apa yang kita punya sekarang. Kalau sekarang, saran saya untuk pengambilan gambar, pakai handphone itu udah cukup karena resolusinya udah ada 4K, bisa juga slow-mo gitu. Bahkan kebanyakan orang sekarang bikin konten video YouTube, bikin vlog, itu cuma modal pakai handphone doang. Dan sebenarnya orang tuh nggak mau ngeliat ngambilnya pakai apa gitu kan ya, tapi tentang hasilnya, tapi tentang isi dari konten tersebut. Kalau misalkan nih konten tersebut diambilnya pakai kamera handphone, tapi kontennya menarik gitu, ya videonya jadi keren gitu, terlepas menggunakan handphone atau kamera gitu. Kalau videonya itu tentang edukasi dan menarik, entertain, dan membawa emosional, sedih, senang, dan orang tuh terhibur dengan video kita, maka itu bagus teman-teman, walaupun pakai kamera handphone doang. Nah, buat teman-teman yang hari ini ikutan kelas You Ngaji Content Creator, udah ya, hilangin mindset-mindset ya gue cuma pakai handphone aja, pakai handphone nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak ya, kita punya handphone, kita bisa bikin sesuatu. Asalkan kita yakin, kita fokus untuk sampai apa yang kita buat. Oke, sekarang kita akan ngebahas plus dan minusnya merekam menggunakan handphone. Nah, dari harganya. Kalau kita misalkan beli kamera mahal ya, kita juga harus beli laptop atau PC lagi gitu. Kalau kita beli handphone yang nggak bagusan gitu, ya katakanlah iPhone 7 gitu kan ya, atau di atasnya, kita udah dapat kualitas gambar 4K dan juga bisa ngedit di situ juga. Setelah kita ngedit, kita juga bisa langsung share gitu kan. Lalu dari lensanya, nah kalau kamera profesional itu kan bisa ganti-ganti lensa ya. Ya kembali lagi, tetap lensa-lensa kamera tuh juga mahal gitu loh. Walaupun kamera handphone tuh kadang bisa dikasih lensa tambahan, tapi kan kalau kamera handphone tuh kurang proper ya untuk ditambahin lensa kayak gitu ya. Ya tapi bisa sih kamera handphone tuh ditambahin lensa gitu kan ya. Dan aku pengen kasih tahu, walaupun kita hari ini nih nggak punya kamera yang profesional, kamera yang mahal, seenggaknya kita masih bisa bikin konten video yang berkualitas, konten yang luar biasa. Oke gitu dulu untuk pembahasan kali ini ya. Kita lanjut ke video berikutnya.
sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis konten video yang populer di Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak sih jenis-jenis video konten itu ya. Cuman aku pengen kasih tahu aja ada beberapa konten video yang populer, yang banyak orang buat dan banyak orang nonton juga nih. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat nih di YouTube dan Instagram, ada orang-orang yang membuat konten video itu konsisten gitu ya. Kenapa sih mereka membuat sebuah video itu konsisten ya? Nah, salah satunya tuh mereka, konten kreator itu juga diberikan YouTube penghasilan dari situ. Mungkin Instagram itu dari hasil endorse gitu, itu mereka mendapatkan penghasilan di situ. Nah, sebelum kita membuat sebuah konten video, paling nggak kita tahu nih konten apa dan jenis-jenis apa aja sih yang populer di YouTube atau di Instagram untuk membantu teman-teman menentukan konsep atau tema di dalam pembuatan sebuah video. Nah, berikut ini ada beberapa jenis video populer di YouTube yang bisa nih dijadikan teman-teman inspirasi jika teman-teman ingin membuat sebuah video. Yang pertama, teman-teman mungkin bisa nih membuat sebuah lagu atau cover lagu nih. Kalau teman-teman seorang pemusik atau suka bernyanyi, mungkin bakatnya bisa digabungkan nih dengan video kreator. Nah, jadi sambil menyalurkan hobi bernyanyi gitu kan ya teman-teman. Teman-teman juga bisa membuat videonya. Tentunya membuat video yang syar'i ya, lagu-lagu yang islami mungkin, yang mengajak kita kembali ke Allah. Ya contohnya kayak Hero. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tahukah kamu hari teristimewa dari semua hari? Hari yang termulia bagi semua umat manusia. Hari di mana manusia pertama telah dicipta. Hari di mana ia Allah turunkan ke dunia. Ini Jumat berkah. Cukurlah rambutmu dan potong kuku. Yang kedua, teman-teman bisa nih bikin vlog. Vlog ini adalah video yang paling banyak diupload sama konten kreator. Video yang isinya aktivitas sehari-hari gitu. Kalau misalkan teman-teman hari-harinya menarik gitu kan, atau unik misalkan, teman-teman bisa nih dokumentasikan. Mungkin teman-teman lagi jalan-jalan, lagi main game, lagi bekerja, atau lagi ngerjain PR gitu kan. Nah, teman-teman bisa tuh dicoba untuk membuat sebuah videonya. Yang ketiga, video tutorial. Nah, buat teman-teman yang punya keahlian tertentu, mungkin masak, entah bahasa, atau pengembangan diri, atau lainnya, teman-teman bisa nih buat video tutorialnya. Ngajarin gitu kan ke teman-teman yang lainnya. Video tutorial ini ternyata merupakan salah satu video yang populer di YouTube. Karena kenapa? Karena kebanyakan orang buka YouTube biasanya nyari sesuatu gitu loh. Ingin belajar sesuatu di YouTube gitu. Ngapain pakai itu? Ini apa sih? Gue nggak paham lah, bule-bule itu pakai gini buat apa sih? Biar nggak belepotan. Ya elah, kalian kan bukan bayi lagi. Kalian lagian makannya di sini. Ntar belepotannya di jenggot loh mas. Biasanya orang berjenggot itu. Orang berjenggot itu coba tanya Hawariyun gitu, coba. Rizko, coba tanya teman-teman kalian yang berjenggot. Pasti habis makan itu ada bekas-bekas sambal ABC di sininya. Oke wine ya, khamar, no khamar no party. Ayahku kadang gitu, kata Zuhraini Salsabila. Ayahmu kadang kenapa minum khamar? Hah? Bilang ke bapak, tobat bapak, jangan minum khamar. Waduh, bapak. Yang keempat, film pendek. Mungkin diantara teman-teman nih ada yang pernah lihat video pendek di YouTube. Nah, ini nih salah satu konten video yang mungkin nih bisa teman-teman buat. Sebagian teman-teman mungkin beranggapan bahwa membuat sebuah film pendek itu agak ribet ya teman-teman. Ya sebenarnya dalam pembuatan film pendek ini susah-susah gampang ya. Karena dalam pembuatan film pendek ini kita harus perlu adanya tim gitu. Kalau kita nggak pakai tim, misalkan kita bikinnya sendiri ya sebenarnya susah juga. Gampangnya kalau mau buat film pendek ya berkelompok aja gitu kan. Karena kalau kita mau bikin film pendek, teman-teman perlu nih adanya kameramen, kayak penulis, naskah, editor, video, aktor, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman perlu tuh adanya tim atau berkelompok gitu. Jenis konten film pendek ini atau video pendek ini jadi salah satu juga jenis video yang populer di YouTube. Dan banyak teman-teman bisa temukan nih di YouTube. Pernah gak sih merhatiin pemuda? Ada yang berleha-leha,
Ada juga yang tergesa-gesa, ada yang ketawa-ketawa sama temennya. Ada juga yang disibukin dengan tanggung jawab. Gak peduli meskipun badan remuk, letih, gak istimewa, bahkan malu. Tapi itu semua gak jadi masalah. Kalau ditanya alasannya kenapa, rasanya sulit untuk dijelaskan. Faktanya, ada perut kecil yang harus diisi, ada mimpi besar yang ingin dikejar, dan ada peran ganda yang harus dilakoni. Gak mesti sama, setiap kita punya alasan yang berbeda untuk tetap semangat menjalankan peran masing-masing. Cuma, kadang gak sadar aja, terlalu banyak masalah yang memenuhi ruang pikiran kita. Tapi alasan yang satu ini menuntut segala dari apa yang kita punya. Ialah cinta. Yang kelima, video traveling. Kalau teman-teman punya hobi jalan-jalan atau traveling nih di berbagai tempat, mungkin bisa sempatkan waktu nih untuk merekam perjalanan teman-teman. Di dalam video traveling, teman-teman bisa nih memberikan rekomendasi destinasi wisata, memberikan ulasan bagaimana tempat tersebut, harga makanan mungkin, ongkos selama perjalanan, serta akomodasi menuju tempat wisata yang teman-teman kunjungi. Nah, kendalanya di dalam membuat sebuah video traveling mungkin teman-teman perlu nih budget yang lebih untuk bisa vlog traveler gitu kan ya. Ya kan karena kita membayar ongkos tiket pesawat mungkin, atau bis, atau penginapan juga, makan juga gitu. Namun hal-hal tersebut bisa teman-teman atasi apabila sudah memiliki sponsor misalkan, atau ada yang mau ngajak jalan-jalan gratis misalkan juga bisa tuh. Ini adalah perjalanan backpacker kami ke Turki. Di Turki, kita akan melihat betapa serunya jejak-jejak Islam di Asia dan Eropa. Kita akan menapaki sejarah kegemilangan Islam yang sering orang bilang The Golden Age bersama Ustadz Hussein. Mungkin kita mau berangkat ya. Kemana? Saya ke bandara. Ke Istanbul, jadi acara backpacker. Selanjutnya, video tentang game. Nah, konten ini juga menjadi salah satu opsi buat teman-teman nih, bikin konten game. Kayak yang dibuat abangku, Mas Rizko ini kan dia bikin konten video udah banyak sekali di YouTube-nya. Nah, misalkan kalau kita pakai handphone, bisa nggak sih kita membuat sebuah konten video gitu? Ya bisa aja, kita mainin aja game di handphone. Cuman terbatas aja ya games yang dimainkannya. Bapaknya ini tentara, polisi dan tentara, akademi militer dan akademi polisi ya. Nah, yang ini tadi akademi dangdut. Iya ya. Jadi anaknya itu ikut akademi semua. Masya Allah. Ini ayat apa nih? Itu bisa nyalain nggak? Susah bacanya. Dingin banget, nggak perlu AC, mereka nggak ada AC itu kan. Oh, ada lampu semprong tuh, tapi di Turki. Kesultanan Turki Utsmani nih, kekhilafahan Turki Utsmani ini lambangnya nih. Sabar dulu setan, kita lagi mengamati Turki Utsmani. Yang ketujuh, live video. Live video ini merupakan salah satu fitur yang bisa teman-teman lakukan di YouTube yang mulai banyak diminati nih dalam beberapa tahun belakangan ini. Nah, live video ini biasanya sering dilakukan YNTV, Mas Fuad Naim, atau Mas Rizko gitu kan ya. Dan misalkan kita ingin membuat sebuah video live menggunakan handphone, bisa juga. Ini salah satunya videonya Mas Fuad, dia pernah live menggunakan handphone aja loh. Gimana caranya? Lihat balon Belum, salam dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live chat, oke. Belum ada yang hadir. Sore-sore ini orang pada ngaji. Hasan udah ngaji belum? Belum. Ayah. Ini udah live, cuma belum ada orang. Ini belum ada orang nih. Halo, assalamualaikum. Yang ke-8, teks video. Nah, membuat konten teks video ini menjadi salah satu cara nih teman-teman, misalkan nggak mau nampakin wajahnya gitu kan ya. Teman-teman bisa nih membuat konten teks video. Mungkin dari visualnya itu teks-teks, lalu audionya tuh kita dubbing gitu kan ya. Teks video ini sering dilakukan di konten-kontennya Ustadz Felix Xiao. Nih contohnya ya. Dunia itu seperti yang Allah sampaikan dalam suratul Kahfi. وَدَرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ
Maka pelajaran penting yang perlu kita ketahui daripada perumpamaan ini adalah bahwa air itu dalam jumlah tertentu dia bermanfaat, tapi bila sudah melebihi daripada batas maka dia akan membahayakan. Dan begitulah kita seolah sedang menumpang kapal untuk menuju pada tujuan akhirat kita. Ketika air itu masih tetap di bawah, maka kita aman. Tapi bila air itu sudah masuk ke dalam sampan, maka itulah yang dinamakan dengan bahaya. Seorang muslim tidak diminta untuk anti duniawi. Yang tidak boleh, ia dikendalikan oleh dunia. Yang harus dia lakukan, mengendalikan dan memanfaatkan dunia untuk menuju pada tempat tujuannya. Maka lihatlah dunia dengan cara seperti itu. Perbudaklah dunia, bila tidak dia yang akan memperbudak kita. Bagaimana memperbudak dunia? Suruh ia bekerja untuk kepentingan akhirat kita. Suruh ia bekerja untuk kepentingan dakwah. Dan teman-teman, sebenarnya masih banyak nih jenis konten-konten video lainnya. Kayak misalkan podcast, atau vlog relationship, atau vlog lifestyle, dan masih banyak gitu loh. Nanti teman-teman silahkan nih cari mana nih konten yang aku banget gitu loh. Dan semua jenis-jenis konten yang tadi aku sebutkan sebelumnya, itu semuanya bisa dilakukan di handphone ya teman-teman. Oke, itu dulu ya teman-teman pembahasan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ini. Dan teman-teman yang tadi ketinggalan atau koneksinya lagi buruk, jangan khawatir. Teman-teman nanti masih tetap bisa ngeliat kok video ini asal kita masih terhubung oleh internet. Nanti kami kasih linknya ya. Oke, itu dulu dari saya, Fian Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.